membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 8. Selebihnya Jeliteng memang mengharap bahwa perhatian anak-anak muda kebanyakan akan tertuju pada olah kanuragan. Hanya anak-anak muda dalam jumlah yang terbatas sajalah yang akan memperhatikan dua orang perantau yang akan membuka sebuah padepokan di lereng bukit. Tetapi pada saatnya, semuanya akan diperlukan, berkata Jeliteng di dalam hatinya, untuk menguasai air itu diperlukan semua orang di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di dini hari berikutnya, Lumban bersama 4 orang kawannya, dengan diam-diam telah pergi ke bukit dengan membawa beberapa macam alat yang akan dipergunakan untuk membangun sebuah gubuk kecil. Tidak seperti yang biasa dilakukan oleh Jeliteng jika ia memanjat seorang diri, melalui tebing-tebing curam dan meloncati batu-batu padas, tetapi ia memilih jalan setapak yang lebih baik agar kawan-kawan tidak mengalami kesulitan meskipun dengan demikian perjalanan mereka akan bertambah panjang. Keempat kawan Jeliteng itu menjadi heran ketika mereka melihat dan kemudian diperkenalkan kepada Swasti. Mereka menyangka Swasti adalah seorang gadis perantau yang kusut, kurus dan sakit-sakitan. Tetapi ternyata Swasti adalah gadis yang nampak sehat dan segar, meskipun pemalu. Seperti yang aku janjikan kemarin Kiai, berkata Jeliteng kemudian, kami akan dapat mulai dengan kerja ini. Terima kasih Ngger, terima kasih. Tetapi apakah yang dapat aku pergunakan untuk menyediakan minum jika kalian haus, dan apa pula yang ada padaku, jika Angger menjadi letih dan lapar? Jeliteng tertawa mendengar pertanyaan Kiai Kanti. Jawabnya, tentu kami mengerti Kiai, bahwa Kiai tidak akan dapat menyediakannya buat kami. Tetapi sudah barang tentu kami tidak akan mengharapkan sesuatu yang akan dapat menyulitkan Kiai. Jika Swasti mendapatkan banyak gayam dan merebusnya, itu pun sudah memadai buat kami semuanya, karena kami pun senang sekali makan gayam rebus. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, terima kasih Ngger. Terima kasih. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun segera mengajak kawan-kawan untuk mulai bekerja. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah memotong dahan-dahan kecil dan diruncingkannya ujungnya untuk membuat patok-patok yang akan menandai daerah yang akan dibangun untuk sebuah padepokan kecil. Dengan patok-patok itu, maka sudah akan didapat gambaran, apakah yang akan terjadi kelak di lereng bukit itu. Sehingga dengan demikian, maka arus air yang akan mengalir lewat padepokan itu pun akan dapat pula ditentukan arahnya. Kiai Kanti pun ikut serta pula membuat patok-patok kayu dan menyiapkan sebuah rancangan yang mereka perbincangkan bersama sambil memotong dan meruncingkan patok-patok kayu itu. Aku kira sudah cukup untuk kali ini, berkata Jeliteng kemudian, marilah kita turun dan menanam patok-patok ini setelah kita memperhitungkan segala segi dan kemungkinannya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Swasti yang duduk di muka perapian. Meskipun Swasti tidak berpaling, karena sikapnya yang seolah-olah acuh tidak acuh, tetapi orang tua itu melihat bahwa ada sesuatu yang terasa tergetar di hati gadisnya. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil berbisik, bagaimana pikiranmu tentang rencana ini? Ayah lebih senang berbicara dengan anak itu daripada dengan aku. Sungut gadis itu. Ah, jangan begitu Swasti. Bukankah kita berterima kasih atas uluran tangan yang diberikan oleh Angger Jeliteng? Dan kau sudah mendengar pula pengakuannya serba sedikit, kita pun harus memperhitungkannya pula. Ia bukan anak Lumban seperti yang lain-lain. Tentu ia pun mempunyai perhitungan yang mapan, bukan sekedar ikut-ikutan seperti anak-anak muda Lumban yang lain. Justru karena itu ayah, mungkin kita akan terjebak pada rencananya. Jangan terlampau berprasangka Swasti, tetapi bahwa ia telah mencoba menjajaki kemampuanmu itu ada pula baiknya. Ia tidak akan menganggap kita sekedar penurut yang tidak mempunyai sikap. Tetapi sampai sekarang ayah benar-benar seorang penurut, desis Swasti. Itu pun telah aku perhitungkan Swasti. Ia lebih banyak kesempatan bergaul dengan orang-orang Lumban, dengan Ki Buyut dan anak-anak mudanya. Tentu sikap dan pandangannya mempunyai hubungan dengan lingkungan yang sedang dihayatinya sekarang. Swasti tidak menjawab lagi. Pandangan matanya seolah-olah telah terlekat pada perapian yang menyala di tungku yang dibuatnya dari batu. Hati-hatilah tinggal di sini Swasti. Aku akan turun bersama anak-anak muda itu. Tentu tidak terlalu jauh, karena aku tidak ingin membuat padepokan di dekat salah satu dari padukuhan kecil yang termasuk Lumban Wetan atau Lumban Kulon.
Swasti mengangguk kecil. Meskipun ia tidak mengatakannya, tetapi Kiai Kanti dapat merasakan bahwa gadis itu masih belum puas dengan jawaban-jawaban yang telah diberikannya. Namun Kiai Kanti pun tidak akan memperbincangkan terlalu panjang. Jeliteng dan kawan-kawan telah menunggu sambil mengikat patok-patok kayu yang telah mereka siapkan. Ketika Kiai Kanti mendekati anak-anak muda Lumban, maka anak-anak muda itu sudah selesai mengikat patok kayu yang akan mereka bawa turun untuk menelusuri tempat seperti yang sudah mereka perbincangkan. Tempat yang barangkali paling baik untuk membuat sebuah padepokan. Masih di lereng bukit, tetapi di tempat yang datar dan agak luas. Di bawah dataran itu akan dapat dibuka selembar tanah persawahan dan ladang yang cukup. Bagaimana dengan Swasti? Jelitenglah yang kemudian bertanya. Biarlah ia merebus gayam dan barangkali merebus air yang akan dapat kita minum, meskipun benar-benar hanya air putih, jawab Kiai Kanti. Tetapi, apakah itu tidak berbahaya baginya? Bertanya anak muda yang lain. Ia pandai memanjat, jawab Kiai Kanti, jika ada binatang buas mendekat, maka ia akan memanjat dan tidur di atas dahan sampai binatang itu pergi. Dan aku kira jarang sekali ada seekor binatang buas yang mendekati manusia jika tidak terpaksa sekali. Seperti yang pernah aku ceritakan, potong Jeliteng. Kawan-kawan hanya mengangguk-angguk kecil. Sekilas dipandanginya Swasti yang sama sekali tidak acuh terhadap mereka yang sibuk dengan kerja itu, namun ada semacam kekhawatiran untuk meninggalkan gadis itu seorang diri. Tetapi ketika anak-anak muda itu melihat ayah Swasti tidak mencemaskannya, maka mereka pun mencoba untuk tidak mencemaskannya pula. Sejenak kemudian, maka Kiai Kanti, Jeliteng dan beberapa orang kawannya telah meninggalkan tempat itu, sementara Swasti masih tetap duduk di tempatnya tanpa berpaling. Beberapa saat lamanya, Jeliteng dan kawan-kawan menuruni tebing. Seperti saat mereka memanjat naik, maka Jeliteng telah memilih jalan yang paling mudah untuk dilalui, karena kawan-kawan bukannya orang terlatih untuk mendaki bukit, menuruni lereng terjal dan keterampilan kanuragan yang lain. Tetapi mereka tidak perlu mencari-cari lagi. Mereka telah membicarakan, bagian yang manakah yang akan mereka tandai, sebagai tempat yang akan dibangun sebuah padepokan, dan kelak di bawahnya untuk membuka tanah persawahan dan ladang. Dalam pada itu, Swasti masih tetap duduk di muka perapiannya. Ia mencoba memikirkan masa depan yang belum terbentuk baginya. Namun sebagai seorang gadis, maka ia pun mulai berangan-angan. Sekali-kali tangannya menyentuh ranting-ranting kecil yang sedang menyala. Dengan jari-jarinya yang panjang gadis itu kemudian bermain dengan bara-bara kecil yang pecah menjadi abu yang panas. Tetapi tangan Swasti agak terbiasa dengan panas, di padepokannya yang lama, ia berlatih dengan pasir. Mula-mula pasir di tepian sungai. Jika tidak seorang pun yang ada di tepian, maka mulailah ia menusuk-nusuk pasir dengan jari-jarinya. Namun kemudian ayahnya memberikan latihan-latihan yang lebih berat. Pasir itu dipanasinya dan latihan-latihan berikutnya dilakukan di tempat tersembunyi. Karena itulah, maka jari-jari Swasti bukannya jari-jari seorang gadis yang halus dan lentik. Namun setiap orang tentu mengira, bahwa gadis itu terlalu banyak bekerja berat, sehingga jari-jarinya menjadi kasar. Namun dalam pada itu, Swasti terkejut ketika ia mendengar desir mendekat. Telinganya yang terlatih segera mengetahui, bahwa seseorang sedang berjalan ke arahnya. Bukan seseorang yang dengan bersembunyi merunduknya, tetapi seseorang yang berjalan agak cepat. Swasti selalu ingat pesan ayahnya, agar ia tidak memperlihatkan kemampuannya kepada orang-orang lain. Bahkan ayahnya pun selalu berusaha untuk merendahkan diri dalam olah kanuragan. Karena itulah, maka untuk mempersiapkan diri, ia berpura-pura melakukan sesuatu. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah mengambil seonggok kayu kering untuk dibawa ke dekat perapian. Tetapi Swasti kemudian berdiri tegak sambil menggeliat setelah ia melemparkan seonggok kayu itu. Bagaimanapun juga gadis itu harus mempersiapkan diri, karena yang ada di tempat itu hanyalah ia sendiri. Tanpa ayahnya dan tanpa orang lain. Swasti tahu pasti dari arah mana suara itu datang. Dan ia pun ternyata telah berdiri menghadap ke arah itu. Tetapi Swasti menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang yang menyibakkan dedaunan. Seseorang yang pernah dilihatnya di saat ia datang lewat bulak persawahan di Lumban. Kemudian orang itu datang lagi untuk menolongnya dari kegarangan seekor harimau hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan Jeliteng.
Tetapi karena Jeliteng kemudian berhasil melihat permainan ayahnya yang menekan pusat nadinya, sehingga ia tidak dapat berbuat banyak, maka Jeliteng sama sekali tidak menampakkan dirinya pada saat itu. Daruwardi, ia berdesis di dalam hatinya. Sementara itu Daruwardi telah berdiri termangu-mangu. Dilihatnya Swasti menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa menyapanya. "Hei, bukankah kau gadis perantau itu?" Daruwardilah yang kemudian bertanya. "Ya," jawab Swasti pendek. "Di mana kakek tua itu?" "Pergi." Daruwardi mengerutkan keningnya. Jawab gadis itu terlalu pendek bagi pertanyaan-pertanyaannya. Namun Daruwardi mencoba untuk mengerti, bahwa gadis itu tentu jarang bergaul dan merasa rendah diri. "Kemana kakek tua itu? Maksudku, pergi kemana?" desak Daruwardi. Swasti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengerti, bahwa kehadirannya tentu bukannya rahasia lagi bagi orang-orang Lumban. Ternyata Jeliteng telah membawa kawan-kawan dan bahkan ia sudah minta izin kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dari Lumban Kulon. Karena itu, maka jawabnya kemudian, ayah pergi bersama Jeliteng. Dengan Jeliteng, Daruwardi mengerutkan keningnya, hanya berdua. "Tidak," jawab Swasti masih terlalu pendek, sehingga Daruwardi mendesaknya, "Dengan siapa lagi?" "Anak-anak muda dari Lumban. 3 atau 4 orang." Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mendengar rencana Jeliteng untuk membantu orang tua itu membuat sebuah gubuk kecil. "Dan kau sekarang sendiri?" bertanya Daruwardi tiba-tiba. Swasti menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian sambil mengangguk ia menjawab, "Ya, aku seorang diri." "Gila. Kau sudah gila. Dan kakek itu pun sudah gila. Bukankah kau hampir mati dikunyah harimau saat kau datang beberapa hari yang lalu? Dan sekarang kau ditinggalkan seorang diri di sini." Swasti kebingungan sejenak. Tetapi jawabnya kemudian seperti yang sering diucapkan ayahnya, "Aku dapat memanjat. Jika ada seekor harimau yang datang, aku akan memanjat pohon itu sampai harimau itu pergi. Kalian memang orang-orang yang tidak mengerti bahaya yang selalu merundukmu. Kedunguanmu itu dapat membunuhmu." Swasti tidak menjawab, tetapi kepalanya tunduk semakin dalam. Sekali-kali ia memandang ujung kaki Daruwardi. Meskipun kaki itu kotor oleh lumpur, namun ia melihat kulit anak muda itu agak berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda Lumban. Kulit Daruwardi nampak lebih kuning dan cerah. Tetapi Swasti tidak berani mengangkat wajahnya dan memandang tubuh Daruwardi lebih tinggi lagi, selain mata kakinya. "Sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini," berkata Daruwardi tiba-tiba, "daripada kalian membuat gubuk kecil di antara daerah perburuan beberapa ekor harimau, kenapa kalian tidak tinggal saja dekat padukuhan?" "Apakah Jeliteng tidak pernah mengatakannya demikian?" Swasti mengangguk kecil. Jawabnya, "Ya. Ya, apa yang kau maksud?" "Jeliteng pernah berkata demikian." Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Gadis ini agaknya terlalu sulit untuk diajak berbicara. Karena itu, maka katanya, "Ke arah mana kakek itu pergi?" Swasti termangu-mangu sejenak. Namun tatapan matanya mengarah ke semak-semak yang tersibak. "Ke sana maksudmu?" desak Daruwardi. Swasti mengangguk kecil. Daruwardi tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa minta diri, ia pun segera meloncat menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul perdu di antara pepohonan hutan, dan kemudian menghilang. Sejenak Swasti termangu-mangu. Daruwardi mempunyai kelainan dengan anak-anak muda di Lumban. Sikapnya, kata-katanya dan pakaiannya. Jeliteng juga bukan anak Lumban. Tiba-tiba saja Swasti memperbandingkan keduanya di luar sadarnya, tetapi Jeliteng telah luluh dan menyatu dengan anak-anak muda Lumban, sedangkan Daruwardi nampaknya masih tetap memelihara jarak itu. Swasti mengerutkan keningnya sejenak. Kemudian ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi apakah Daruwardi mengenal siapakah Jeliteng sebenarnya? Namun dalam pada itu, ketika Swasti menyadari apakah yang sedang diangan-angankan, wajahnya terasa menjadi panas. Meskipun tidak ada seorang pun, tetapi rasa-rasanya setiap lembar daun memandanginya sambil tersenyum. Seekor burung yang berkicau di atas dahan yang rendah rasa-rasanya telah menyindirnya dengan lagu yang nyaring. "Pergi, pergi kau," bentak Swasti sambil melempar burung itu dengan kerikil. Burung itu meloncat ke dahan yang lebih tinggi. Tetapi Swasti tidak menghiraukannya lagi ketika burung itu kemudian berkicau lebih keras.
Sementara itu Daruwardi telah menuruni tebing bukit itu dengan tergesa-gesa. Dengan mudah ia dapat mengikuti arah Jeliteng bersama Kiai Kanti dan beberapa orang anak muda Lumban. Sehingga karena itu, maka sejenak kemudian Daruwardi telah menemukannya. Ketika Daruwardi muncul dari balik gerumbul, maka Jeliteng pun menyapanya, "Hei, marilah Daruwardi. Kami sudah mulai." Daruwardi tidak segera menjawab, tetapi diperhatikannya tempat di sekitarnya. Ia melihat beberapa batang patok telah ditancapkan di antara pepohonan hutan. "Jadi, kalian akan tetap membuat gubuk itu di sini?" bertanya Daruwardi. "Ya, tempat ini sudah cukup rendah. Jika Kiai Kanti ingin pergi ke padukuhan, maka ia tinggal menuruni beberapa lapis padas. Tetapi tempat ini tetap merupakan tempat yang berbahaya. Setiap kali seekor harimau akan lewat." Daruwardi berhenti sejenak. Tetapi ketika Kiai Kanti akan menjawab, Daruwardi mendahului, "Kau tentu akan mengatakan bahwa kau dan gadis itu dapat memanjat. Dan barangkali kau akan menceritakan sebuah dongeng tentang seekor harimau yang terasing karena menerkam seseorang." Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil berkata, "Ya, Yangger. Aku memang akan berkata begitu. Tetapi saat kau datang, hampir saja kau diterkam seekor harimau jika aku tidak datang menolongmu." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya tersendat-sendat, "Benar Ger. Dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah pernah terjadi itu. Tetapi kau tidak memperbaiki kesalahan yang pernah kau lakukan. Apakah untungmu membuat gubuk di sini? Apakah tidak lebih baik jika kau tinggal di padukuhan? Kau dapat memilih, apakah kau ingin tinggal di Lumban Wetan atau di Lumban Kulon?" Kiai Kanti termangu-mangu. Namun katanya kemudian, "Angger Daruwardi. Aku tidak mempunyai secabik tanah pun di daerah Lumban. Di sini aku akan berusaha untuk membuka hutan tanpa merugikan siapapun juga, selain belas kasihan Angger Jeliteng dan kawan-kawan, yang bersedia membantu kami. Kau orang aneh kakek. Kau perantau yang bernasib kurang baik. Tetapi kau menganggap dirimu seorang kesatria yang sungkan menerima belas kasihan orang lain. Bukankah belas tenaga dan sebidang tanah tidak banyak bedanya?" Kiai Kanti menundukkan kepalanya. "Pikirkan kakek, ketika aku bertemu dengan kau untuk pertama kali, aku sudah mengatakan, bahwa kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Harga diri atau mungkin kepuasan untuk mengalami suatu penderitaan seperti yang sering dilakukan oleh para petapa dengan gegayuhan tertentu. Tetapi apakah kau pernah memikirkan anak gadismu yang malang itu?" Kiai Kanti tidak segera menjawab. Namun kepalanya terangguk-angguk kecil. "Tetapi terserah kepadamu. Pendidikan seseorang kadang-kadang sulit dimengerti oleh orang lain, termasuk pendirianmu. Jeliteng dan kawan-kawan telah menaruh belas kasihan kepadamu, tetapi tanpa mempergunakan otaknya. Mereka sudah berbangga, bahwa mereka dapat menolongmu. Tetapi mereka tidak memikirkan kelanjutan hidupmu dan hidup anak gadismu itu." Kiai Kanti masih menunduk. Jeliteng dan kawan-kawan hanya berdiam diri sambil mengangguk-angguk kecil. Tetapi Daruwardi tidak tinggal lebih lama lagi. Sekali lagi ia berkata, "Pikirkan. Jangan terlalu bodoh dengan mempercayai cerita tentang seekor harimau yang terasing. Jangan membiarkan dirimu merasa bahagia oleh penderitaan hidup dan kesulitan rohaniah yang dialami anak gadismu. Orang-orang masih akan memberi kesempatan." Daruwardi tidak menunggu Kiai Kanti menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan Kiai Kanti yang berdiri termangu-mangu. Salah seorang kawan Jelitenglah yang memecahkan kesenyapan. "Aku kira, apa yang dikatakan oleh Daruwardi itu benar." Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, "Mungkin benar. Tetapi kita sudah mulai dengan kerja ini. Sebaiknya kerja ini kita lanjutkan. Kelak jika ada pertimbangan lain dari Kiai Kanti terserah sajalah." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia menyahut, "Aku kira demikian Ger. Aku ingin meneruskan kerja ini sampai pada suatu saat hatiku menjadi teguh atau sama sekali aku ingin merubah sikapku ini." Kawan-kawan Jeliteng pun tidak menyahut. Bagi mereka, persoalan itu segera mereka lupakan. Yang mereka lakukan kemudian adalah menanam patok-patok sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Jeliteng setelah dibicarakan dengan Kiai Kanti. "Nah," berkata Jeliteng kemudian, "dengan patok-patok itu kita akan mendapat gambaran, bagaimanakah wujud padepokan kecil yang akan Kiai bangun di dataran yang tidak terlalu luas di lereng bukit ini." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, "Aku tidak dapat memimpikannya bahwa seumurku padepokan itu sudah akan siap.
Kenapa tidak Kiai? Di sini Kiai tidak begitu sulit mencari batu untuk dinding halaman padepokan Kiai, meskipun harus mengumpulkan dari daerah yang agak luas di sekitar tempat ini. Rumah dan kelengkapannya akan dibangun dengan kayu yang melimpah di hutan ini meskipun bukan kayu yang terbaik, sahut Jeliteng. Kiai Kanti tidak menyahut. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Namun ia merasa betapa unsur kemanusiaan masih nampak jelas di padukuhan Lumban. Bahkan Jeliteng, yang bukan orang Lumban pun adalah seorang yang sangat baik bagi sesama. Meskipun demikian Kiai Kanti tidak menutup pengamatannya yang kadang-kadang tersembul di permukaan pertimbangannya. Bukan mustahil bahwa orang-orang Lumban yang berbuat baik kepadanya, termasuk Jeliteng itu tidak mempunyai pamrih apapun juga. Itu sudah wajar, berkata Kiai Kanti, tetapi jika pamrih itu akan saling menguntungkan, maka sudah barang tentu, tidak akan ada keberatan apapun juga bagiku. Dalam pada itu, maka yang dikerjakan oleh Jeliteng dan kawan-kawan pada hari itu adalah baru menanam beberapa buah patok. Mereka masih akan menunggu Jeliteng dan Kiai Kanti yang akan memperhitungkan pengendalian air, sehingga yang akan mereka kerjakan di keesokan harinya, barulah membuat patok-patok juga. Setelah Kiai Kanti dan Jeliteng mendapat kepastian arah air yang melimpah dari belumbang di lereng bukit itu, maka mereka baru akan menanam patok-patok berikutnya. Sebelum Jeliteng dan kawan-kawan kembali ke padukuhan, maka mereka masih sempat singgah sejenak di pinggir belumbang untuk mendapat beberapa buah gayam yang direbus oleh Swasti. Sementara itu, ketika kawan-kawan sedang sibuk makan jamuan yang terasa nikmat sekali itu, Jeliteng mendekati Kiai Kanti sambil berbisik, Daruwardi nampaknya tidak setuju Kiai tinggal di sini. Karena belas kasihan Angger Daruwardi tidak sampai hati melihat salah seorang dari kami diterkam dan dikoyak oleh seekor harimau atau oleh anjing hutan sekalipun. Kiai percaya bahwa itu alasannya? Bertanya Jeliteng. Jika bukan karena belas kasihan, apakah Angger Jeliteng melihat alasan lain? Bertanya Kiai Kanti. Aku melihat Kiai. Bukankah di bawah tempat ini beberapa saat yang lalu, Daruwardi telah membunuh 2 orang kendali putih? Bukankah itu bukan maksud Angger Daruwardi? Justru orang-orang kendali putihlah yang telah berusaha menipu Angger Daruwardi. Bukankah begitu menurut ceritamu? Benar Kiai. Daruwardi telah membunuh kedua orang kendali putih yang telah berusaha menipunya. Tetapi bahwa pertemuan antara Daruwardi dan orang-orang Pusparuri itu memang direncanakan di tempat itu. Tetapi yang datang adalah orang-orang kendali putih yang mengaku sebagai orang dari perguruan Pusparuri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dipandanginya sekilas anak-anak muda Lumban yang sibuk mengunyah gayam dan meneguk air putih dari bumbung-bumbung bambu. Namun nampaknya air putih itu demikian segarnya, melampaui air sereh hangat dengan legen atau gula kelapa. Angger, berkata Kiai Kanti kemudian, apakah dengan demikian justru ada kesengajaan pula Angger memilihkan tempat bagi kami di lereng itu, agar kami langsung atau tidak langsung telah menjadi pengawas yang akan dapat membantu tugas-tugas Angger yang belum aku ketahui. Ah, tiba-tiba saja Jeliteng tersenyum, bukan maksudku Kiai. Tetapi jika terjadi demikian, sudah tentu aku wajib mengucapkan terima kasih. Tentu aku tidak berani berbuat demikian Jika pada suatu saat Angger Daruwardi mengetahui, maka nasibku akan menjadi sangat buruk. Tiba-tiba saja meledak suara tertawa Jeliteng tanpa dapat ditahankannya lagi, sehingga kawan-kawan berpaling kepadanya dengan heran. Apa yang kau tertawakan? Bertanya salah seorang kawannya. Jeliteng memaksa diri untuk berhenti tertawa. Jawabnya kemudian, Kiai Kanti telah menceritakan pengalamannya yang lucu di kala mudanya. Apa? Bertanya kawan-kawan sekaligus. Bahkan Swasti yang duduk agak jauh pun telah memandangi ayahnya dengan kerut di keningnya. Apa yang sudah diceritakan ayah? Bertanya Swasti di dalam hatinya. Tetapi Jeliteng menggeleng. Katanya, tidak. Kiai Kanti tidak bersedia mengulangi ceritanya. Kau ceritakan, minta kawan-kawan. Tetapi Jeliteng justru menjadi bingung. Ia tidak tahu, cerita apa yang dapat dikatakannya kepada kawannya. Namun Jeliteng tidak kehilangan akal. Katanya, nanti sajalah jika kita pulang. Kiai Kanti sendiri masih tersenyum. Agaknya Jeliteng telah menertawakannya ketika ia mengatakan, bahwa Kiai Kanti tidak berani berbuat sesuatu karena takut kepada Daruwardi. Meskipun demikian, meskipun pembicaraan antara Kiai Kanti dan Jeliteng itu diucapkan sambil bergurau,
namun ternyata hal itu telah menjadi perhatian keduanya dengan bersungguh-sungguh. Di bawah dataran di lereng bukit itulah, telah terjadi perjanjian antara Daruwardi dengan orang-orang Pusparuri yang membicarakan masalah sebuah pusaka yang tidak diketahui dengan pasti. Ketika kemudian Jeliteng dan kawan-kawan meninggalkan tempat itu, dengan bersungut-sungut Swasti bertanya kepada ayahnya, apa yang ayah katakan kepada anak muda itu. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Katanya, aku tidak mengatakan apa-apa. Tentu tidak. Anak muda itu tertawa dengan serta-merta. Desak Swasti. Kiai Kanti terpaksa menceritakan apa yang telah dipercakapkan dengan Jeliteng. Akhirnya katanya, yang penting Swasti, agaknya Jeliteng mempunyai pertimbangan tersendiri atas letak padepokan itu justru karena sikap Daruwardi. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk bersandar sebatang pohon ia memandang ke kejauhan. Seakan-akan ada sesuatu yang dicarinya. Bagaimana pertimbanganmu Swasti? Bertanya ayahnya sambil duduk di dekatnya. Anak muda yang bernama Daruwardi tadi datang kemari, tiba-tiba saja Swasti berdesis. Oh, sahut ayahnya, dan kau menunjukkan arah kerja kami. Ia juga datang menemui aku. Ya, sahut Swasti. Apa saja yang dikatakannya kepadamu? Ia menaruh belas kasihan. Nampaknya ia seorang yang sangat memperhatikan kesulitan orang lain. Swasti seolah-olah bergumam kepada diri sendiri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, ia memang menganjurkan agar kami pindah ke Padukuhan Lumban. Tetapi seperti yang aku katakan, Jeliteng mempunyai perhitungan lain atas sikap Daruwardi itu. Bukan karena belas kasihan tetapi berdasarkan atas kepentingannya. Kenapa ia berprasangka buruk? Tiba-tiba saja Swasti bertanya. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian menjawab, bukan sekedar prasangka, Swasti. Jeliteng mempunyai perhitungan tersendiri. Aku tidak mengatakan bahwa perhitungannya itu tentu benar. Nampaknya ayah sudah berada di bawah pengaruh anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu. Bukan begitu Swasti, tetapi ia telah bersedia menolong kita. Ia sudah berbuat banyak. Tetapi apakah kira-kira yang akan dilakukan seandainya aku tidak dapat mengimbangi ilmunya? Bahkan seandainya ayah berada di bawah kemampuannya. Sudah aku katakan Swasti, dalam keadaan yang seakan-akan berkabut ini, kita memang saling mencurigai. Yang dilakukan adalah sekedar penjajakan. Bukan benar-benar bermusuhan. Swasti tidak menyahut, tetapi wajahnya nampak menjadi buram. Sekilas terbayang kedua anak muda yang sebenarnya merupakan orang lain bagi Padukuhan Lumban itu. Seolah-olah semakin lama menjadi semakin jelas sifat dan tingkah laku keduanya. Dalam pada itu, Daruwardi yang telah berada di rumahnya, duduk termenung sambil memandangi cahaya matahari yang seolah-olah masih bermain di halaman meskipun sudah menjadi semakin condong. Sebentar lagi ia harus pergi ke Bukit Gundul untuk memberikan sekedar tuntunan kepada anak-anak muda Lumban dalam olah kanuragan. Pekerjaan gila yang sia-sia, gumamnya. Tetapi Daruwardi tidak dapat menolak. Bahkan ia pun mengharap, bahwa dengan demikian, perhatian beberapa pihak di luar Padukuhan Lumban terhadapnya, akan menjadi baur oleh sikap anak-anak muda Lumban. Tetapi yang aku lakukan itu tentu merupakan sekedar lelucon bagi orang-orang Kendali Putih, desis Daruwardi. Sejenak Daruwardi masih merenung. Namun sejenak kemudian, ia pun bangkit sambil bergumam, aku harus pergi ke Bukit Gundul. Tetapi malam nanti aku harus dapat bertemu dengan anak itu. Ia harus memberitahukan kepada orang-orang Pusparuri, hutan itu sudah dihuni orang. Sambil berjalan perlahan-lahan Daruwardi masih berangan-angan. Tidak ada niatnya untuk menyingkirkan kedua orang perantau itu dengan kekerasan. Meskipun mereka berada di hutan itu, tetapi nampaknya mereka tidak berbahaya. Meskipun demikian, aku harus berhati-hati. Aku harus menemukan tempat lain yang lebih baik untuk berbicara dengan orang-orang Pusparuri atau orang-orang dari pihak manapun. Namun Daruwardi mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba saja tumbuh pertanyaan, bagaimana jika orang-orang Pusparuri menemukan perantau itu dan bertindak langsung sebelum aku menemuinya? Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, aku tidak peduli. Aku sudah memperingatkan kedua orang gila itu agar mereka menyingkir. Tetapi hutan itu cukup luas. Jika orang-orang Pusparuri atau pihak manapun juga tidak gila seperti kedua perantau itu, maka akan dapat diatur tempat lain yang lebih baik. Sementara itu, Jeliteng pun telah turun pula bersama kawan-kawan. Mereka masih sempat pulang sejenak,
sebelum mereka pun pergi ke dekat Bukit Padas yang gundul untuk berlatih olah kanuragan. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Lumban tidak terlepas dari pengawasan orang asing. Justru karena kehadiran orang yang kemudian menetap di Lumban, maka ketenangan padukuhan itu benar-benar telah terganggu. Dalam pada itu, selagi Daruwardi sibuk dengan anak-anak muda di dekat Bukit Padas, dua orang yang asing telah mendekati padukuhan Lumban. Dari kejauhan mereka melihat dataran di bawah bukit yang dihampari oleh tanah persawahan yang nampaknya tidak begitu subur. Mereka semuanya tidak pernah kembali, desis salah seorang dari keduanya. Daerah ini nampaknya seperti neraka. Tanah gersang, Bukit Padas yang gundul. Namun di belakang nampak bukit yang hijau karena hutan yang barangkali cukup lebat. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya dataran yang luas terbentang di antara Bukit Padas yang gundul dan bukit yang berwarna hijau. Tetapi dataran itu sendiri nampaknya seperti wajah orang yang sakit-sakitan, pucat dan gersang. Kita akan melihat-lihat keadaannya, berkata salah seorang dari mereka. Nampaknya padukuhan itu memang menyimpan kekuatan yang berbahaya. Tentu kita tidak dapat mengabaikannya. Kau dengar bahwa orang-orang Kendali Putih yang pernah menginjakan kakinya ke daerah ini juga tidak pernah kembali. Tetapi mereka memang tidak berjanji untuk datang kemari. Berbeda dengan kawan kita yang memang sudah bersepakat untuk mengadakan sebuah pembicaraan penting, percaya bahwa orang-orang Kendali Putih dengan sengaja telah melakukan kejahatan terhadap orang Pusparuri. Semuanya tidak jelas, kita harus menyelidikinya. Tetapi kita harus berhati-hati. Mungkin kita akan dapat mendengar serba sedikit apabila kita sudah berada di tempat ini untuk beberapa hari. Sulit untuk menghubungi orang-orang di daerah kecil. Setiap orang baru akan segera dikenal dan karena peristiwa-peristiwa sebelumnya, akan dengan mudah dicurigainya pula. Ada dua cara, kita menanggalkan pakaian kita dan menjadikan diri kita sebagai pengemis, atau kita dengan diam-diam mengambil satu atau dua orang dan membawanya ke hutan di lereng bukit itu. Kita memaksanya untuk berbicara, kemudian mereka kita bunuh tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Aku condong untuk memilih yang kedua. Itu lebih cepat. Aku kira jika terjadi sesuatu di daerah ini, maka setiap orang akan segera mengetahuinya. Keduanya mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian, marilah kita bersembunyi di hutan di lereng bukit itu. Kita menunggu seseorang yang mungkin akan berguna bagi kita. Tetapi, apakah kita akan melalui padukuhan-padukuhan yang tersebar itu menuju ke hutan di lereng bukit itu? Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian katanya, sebentar lagi matahari akan turun. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah gelap. Keduanya pun kemudian berhenti dan duduk di bawah sebatang pohon yang berdaun lebat menunggu matahari tenggelam. Dalam pada itu, ketika matahari terbenam di ujung barat, anak-anak Lumban telah kembali dari Bukit Padas yang gundul. Satu dua orang di antara mereka sempat singgah ke sungai kecil yang hanya sekedar mengalir membasahi pasir dan bebatuan. Namun di pinggir sungai itu terdapat sebuah belik kecil yang berair jernih. Sementara anak-anak Lumban itu membersihkan diri, maka dua orang yang menunggu gelap itu pun telah mempersiapkan diri. Ketika bintang di langit mulai nampak, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan menyusuri jalan menuju ke bukit yang menjadi kehitam-hitaman di malam hari. Adalah suatu kebetulan, bahwa malam itu Jeliteng tidak berniat untuk naik ke bukit berhutan yang mempunyai mata air yang melimpah itu. Ia berjanji kepada Kiai Kanti dan Swasti untuk datang di keesokan harinya bersama beberapa orang kawan. Sehingga malam itu, Jeliteng berada di rumahnya sampai menjelang tengah malam. Kemudian ia pun minta diri kepada biungnya untuk pergi ke gardu. Di gardu beberapa orang kawannya telah mendahuluinya. Tetapi ketika ia sampai, ia masih sempat ikut makan ketela pohon rebus yang dibawa oleh salah seorang kawannya. Aku mencabut 3 batang di halaman belakang, desis kawannya yang membawa ketela pohon itu. Jeliteng mengangguk-angguk sambil mengunyah. Namun tiba-tiba ia berkata, aku tidak melihat Kuncung, desis Jeliteng. Iya, biasanya ia sudah berada di gardu sejak sore, sahut kawannya. Mungkin ia sakit, yang lain menyahut, jika tidak ia tentu datang, ia suka sekali bicara dan sedikit sombong. Tetapi menyenangkan. Tanpa Kuncung rasa-rasanya memang sepi. Kita tunggu beberapa saat, desis Jeliteng. Jika ia tidak datang, bertanya kawannya. Jeliteng termangu-mangu. Gumamnya, apa kita akan menengok ke rumahnya?
Itu akan mengejutkannya dan mengganggu seluruh keluarganya. Jadi, tentu kita akan menunggu sampai besok. Besok pagi-pagi, salah seorang dari kita yang akan pulang ke rumah, singgah sejenak untuk menanyakannya, kenapa ia tidak datang. Kawan-kawan mengangguk-angguk, dan perhatian mereka pun kembali kepada ketela pohon di tengah-tengah gardu itu. Dalam pada itu, di rumah anak muda yang bernama Kuncung itu telah timbul kegelisahan. Sejak sore ia telah pergi. Sampai tengah malam ia belum kembali. Biasanya, jika ia akan pergi ke gardu, anak itu tentu makan lebih dahulu. Tanyakan ke gardu di ujung desa, berkata ayahnya kepada adik Kuncung. Aku takut, desis anak itu. Marilah, aku antar ke gardu. Tetapi kaulah yang bertanya kepada kawan-kawan Kuncung. Diantar oleh ayahnya, adik Kuncung telah pergi ke gardu. Ternyata bahwa pertanyaan adik Kuncung itu telah mengejutkan kawan-kawan. Salah seorang dari mereka menjawab, ia tidak datang kemari. Justru kami menunggunya. Ia belum pulang. Ia pergi ke Bukit Padas yang gundul itu. Tetapi sampai sekarang ia tidak kembali. Kawan-kawan termangu-mangu. Sejenak mereka saling berpandangan. Tolonglah, berkata adik Kuncung, bantulah mencari Kakang Kuncung. Ibuku menjadi sangat cemas. Jeliteng mendekati anak itu sambil menepuk pundaknya. Katanya, kami akan mencobanya. Mudah-mudahan kami menemukannya. Apakah anak itu dibawa Wewe yang kehilangan anak? Desis salah seorang dari anak-anak itu. Pertanyaan itu telah membuat beberapa orang kawannya menjadi semakin berdebar-debar. Seorang yang memang penakut telah mendesak dan berdiri di antara kawan-kawan dengan kaki gemetar. Dalam pada itu Jeliteng berkata kepada adik anak yang seakan-akan menghilang itu, pulanglah. Kami akan minta tolong kepada orang-orang padukuhan untuk mencari kakakmu. Dengan cemas anak itu pun memandang wajah Jeliteng. Sementara ayahnya termangu-mangu di kegelapan. Namun akhirnya ayahnya pun mendekat. Dengan gagap ia berkata, tolong Ger. Hanya itulah yang terlontar dari mulutnya. Namun nampak kegelisahan yang sangat telah mencengkam wajahnya. Jeliteng memandang orang tua itu. Orang itu pendiam yang dalam keadaan sehari-hari memang sulit untuk berbicara di antara banyak orang. Namun tiba-tiba ia sudah dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat hatinya sangat gelisah. Sepeninggal orang tua itu Jeliteng menjadi bingung. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawan yang bahkan telah kehilangan akal. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya salah seorang dari mereka. Kita akan mencarinya. Kita membawa obor, tampah, kentongan dan pisau. Kita cari Kuncung kemana saja. Mungkin ia memang dibawa oleh kuntilanak. Kawan-kawan termangu-mangu. Namun ternyata mereka tidak mempunyai jalan lain untuk mencarinya. Namun dalam pada itu, Jeliteng mempunyai pertimbangan lain. Jika dalam keadaan demikian Daruwardi tidak berusaha menolong anak yang hilang itu, maka ia akan berbuat sendiri. Karena menurut perhitungan Jeliteng, Kuncung telah mengalami nasib seperti yang pernah dialami. Tetapi agaknya Kuncung tidak akan dapat membebaskan dirinya sendiri jika benar ia jatuh ke tangan orang-orang yang ganas seperti orang-orang Kendali Putih. Sejenak kemudian padukuhan Lumban Wetan telah menjadi ramai. Beberapa orang dalam kelompok-kelompok kecil berputar-putar di padukuhan. Mereka berjalan beriring mendekati tempat-tempat yang dianggapnya wingit. Kuburan-kuburan pohon-pohon besar dan gerumbul-gerumbul yang lebat. Dalam hiruk pikuk itulah Jeliteng hilang dari antara kawan-kawan. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukannya, karena setiap kelompok mengira bahwa Jeliteng berada di kelompok yang lain. Hiruk pikuk itu akhirnya terdengar pula dari padukuhan-padukuhan yang lain, bahkan sampai ke Lumban Kulon, sedangkan Daruwardi yang tidur nyenyak pun telah terbangun. Ada apa? Anak muda itu bertanya kepada orang-orang yang sudah turun ke jalan. Seorang anak Lumban Wetan telah hilang. Mungkin dibawa Wewe yang kehilangan anaknya. Mereka sedang mencari berkeliling padukuhan. Bahkan ada yang pergi keluar padukuhan, jawab salah seorang dari mereka yang berada di jalan. Daruwardi termangu-mangu sejenak. Sekilas terbersit pula dugaannya, seperti yang diperhitungkan oleh Jeliteng. Kuncung tentu sudah hilang, karena ia bertemu dengan orang-orang yang asing bagi padukuhan yang tenang itu. Jarang sekali seseorang diterkam harimau di daerah ini, berkata Daruwardi di dalam hatinya, kecuali jika mereka sengaja mengumpankan diri ke hutan seperti kedua orang perantau itu atau seperti Jeliteng yang sering mencari kayu di hutan itu meskipun mereka terlalu percaya kepada dongeng tentang harimau yang terasing itu.
Ketika Daruwardi masuk ke dalam biliknya, maka ia memutuskan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Seandainya benar Kuncung ditangkap oleh orang-orang yang asing bagi padukuhan ini, maka ia tentu akan mengatakan apa yang diketahuinya tentang kematian orang-orang Pusparuri dan Kendali Putih di pinggir hutan itu. Seandainya aku tidak keluar mencarinya, maka akulah yang agaknya akan dicari oleh mereka karena cerita Kuncung, gumam Daruwardi kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba saja keningnya berkerut, tetapi dua orang yang menangkap jeliteng itu tidak pernah datang kepadaku. Apakah ada pertimbangan lain? Bahwa mereka sedang menyiapkan kekuatan yang lebih besar sehingga yang datang sekarang adalah orang-orang yang yakin akan dapat mengalahkan aku. Daruwardi termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan melihat keadaan agar ia tidak terjebak di dalam rumahnya yang sempit tanpa memastikan sebelumnya, apakah ia akan benar-benar ikut mencari Kuncung atau sekedar bersiaga. Namun dalam pada itu, baik Daruwardi maupun orang-orang Lumban Kulon sama sekali tidak mengetahui, bahwa dari halaman seberang, di bawah rimbunnya dedaunan seseorang sedang bersembunyi dan mengintai dengan hati-hati. Ketika orang itu melihat Daruwardi keluar lagi dari rumahnya dengan senjata di lambung, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan Daruwardi dapat menebak apa yang terjadi dan membawa aku langsung ke tempat yang aku cari, katanya di dalam hati. Sebenarnya lah bahwa Jeliteng telah berusaha mengamati apa yang akan dilakukan oleh Daruwardi. Ia sendiri sama sekali tidak tahu kemana ia harus mencari. Tetapi ia berharap bahwa berdasarkan atas hubungan yang pernah dilakukan oleh Daruwardi dengan orang-orang yang tidak dikenalnya itu, akan mempermudah pelacakannya terhadap anak yang malang itu. Bersambung ke jilid 10. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.